kita melihat ini ada kepedulian dan ini sangat sakral. Justru kami menegakkan keadilan, kami meminta keadilan. Itu manusia tidak tahu diri, bukan masalah dia dokter yang tidak tahu diri, tidak paham dengan ilmu politik. Dia tahu banyak orang gak suka sama dia. Mereka itu pecundang, hanya berani ketika banyak orang. Coba sendirian, mereka kucuk kayak kucing oren basah kehujanan. Pengeroyokan yang dialami dosen Universitas Indonesia, Ade Armando, dinilai menjadi bukti adanya kelompok radikal yang menyusup dalam demo 11 April lalu. Apa yang menimpa saudaraku Ade Armando ini adalah bukti radikalisme yang menyusup ke dalam berbagai gerakan politik di Indonesia itu terjadi. Ngeri memang radikalisme ini. Gua aja takut terdekat dia nih. Tapi dengan kadrun di negeri ini sulit memetakan siapa mereka karena mereka berbaur di masyarakat dan berpenampilan agamis di tengah masyarakat yang religius. Saya meminta bikin aksi demo berjilid-jilid itu sukses. Kalau memang mau negara ini aman, tangkap semua yang terduga terlapor penista agama. Jadi aman. Kalau nggak ditangkap, kejadian seperti ini. Radikalisme berbalut agama memang mengerikan. Mereka menyusup ke sendi-sendi pendidikan, pemerintahan, termasuk TNI dan Polri lewat pengajian-pengajian. Diduga ke-6 orang ini terpapar paham takfiri. Apakah itu kemudian sudah berhasil diidentifikasi oleh penyidik Polda Metro Jaya, Pak Zulpan? Kami saat ini baru mengidentifikasi adalah terkait dengan pelaku, yaitu orang-orangnya yang kita cocokkan juga dengan keberadaan di TKP pada saat terjadinya pemukulan dan pengeroyokan. Dan ini identik dengan mereka sehingga kita bisa memastikan 6 orang ini sebagai pelaku. Ketika Jokowi membubarkan HTI di tahun 2017, kelompok agamis yang merasa sudah memenangkan pertarungan ini kagetnya luar biasa. Lagi pula kalau ini bendera HTI, apa sih salah HTI? Negaranya dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Begini, bagaimana sistem pemerintahan kita, dasar negara kita itu harus diganti. Itu salah enggak? Salah kan? Salah enggak? Itulah radikalnya. Itu persoalannya. Di mana letak kesalahan bendera ini? Ini kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kita dipaksa menjauh dari agama kita, menjauh dari kalimat tauhid, ini kan sama saja ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Saya punya bendera tauhid banyak macam-macam. Nggak pernah saya melarang bendera tauhid. Tetapi bendera tauhid yang disalahgunakan untuk menekan orang lain, untuk menjelekkan orang lain, itu yang saya lawan. Terlihat jelas FPI dan HTI melakukan penyusupan. Sejak awal saya sudah mendapatkan kabar kalau tensi demo kali ini lumayan tinggi karena ada rencana balas dendam ke polisi. Track recordnya Ade Armando ini adalah seorang provokator ulung. Banyak apa yang disampaikan ini membuat gaduh. Yang menganggap gaduh pasti yang berbeda pendapat dengan Ade. Sama dengan Bang Novel juga dianggap gaduh bagi kelompok yang lain. Masalah wujud Islam rahmatan dan alamin itu kita sebagai contoh. Negara ini negara agama. Ade Armando berkali-kali agama dihina dan saya menjadi saksi. Sudah dibuktikan di pengadilan, sudah membuktikan. Percaya dengan pengadilan. Percaya, apalagi yang mau Anda percayai kalau bukan pengadilan? Jadi begini dulu. Apa sih motifnya sebetulnya itu orang mukul gitu? Kita juga nggak tahu nih yang mukul nih sebetulnya. Karena kenapa? Ade Armando sudah jelas jadi tersangka. Kalau polisi aja belum bisa mengungkapkan, ya aneh gitu kalau kita bisa mengungkapkan di sini gitu. Kita tuh cuma tahu itu bukan mahasiswa ya, Mas Eko ya, itu juga dari polisi. Langsung kemudian menjudge mendahului polisi. Nah, mungkin ada yang tersinggung, kalaupun tersinggung, tidak boleh persekusi kekerasan seperti kemarin. Dan kita lihat seorang dosen, teman baik saya, menjadi korban pemukulan bukan oleh mahasiswa, tetapi oleh simpatisan FPI dan HTI.
Ini fotonya untuk teman-teman bisa lihat ya. Pertama atas nama Abdul Manaf. Kemudian yang kedua Abdul Latif. Kemudian ketiga dia Abdul Haq. Dan keempat Ade Purnama. Track recordnya Ade Armando ini adalah seorang provokator ulung. Banyak apa yang disampaikan ini membuat gaduh. Yang menganggap gaduh pasti yang berbeda pendapat dengan Ade. Sama dengan Bang Novel juga dianggap gaduh bagi kelompok yang lain. Problem kita hari ini adalah ketika suara dibungkam dengan persekusi. Itu problem kita hari ini yang terjadi pada Ade Armando. Ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini negara agama. Ini negara agama. Ini negara agama. Kita adalah bukan negara agama, selesaikan dengan hukum-hukum nasional. Nah, hukum nasional itu berbeda dengan perasaan yang kita rasakan. Ini dia buat konten-konten yang untuk memprovokasi. Dan ini sangat berbahaya kalau sudah isu-isu agama. Ya itu kan usaha yang membungkam, usaha agar kita diam. Setelah kita diam, maka orang-orang yang kemudian menguasai opini publik itu adalah orang-orang yang memang nggak suka. Sama ketika kita meneriakan jangan gunakan agama sebagai alat politik, atau jangan tunggangi agama. Maksud saya, jangan tunggangi agama untuk mencapai kekuasaan politik. Itu yang selalu kita teriakkan. Ade Armando diketahui menjadi korban pengeroyokan di tengah-tengah aksi demo 11 April di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dia mengalami luka cukup parah. Pelaku penyerangan akan ditangkap jika tak menyerahkan diri ke polisi. Kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti mungkin besok kami akan lakukan upaya penegakan hukum, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron di Gedung DPR Jakarta, Senin 11 April 2022. Kami akan umumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan lakukan penangkapan, tambahnya. Warganet ramai menyoroti cuitan seorang yang diduga memprovokasi massa di lokasi aksi untuk mengeroyok Ade Armando. Fadil mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi pihak yang membuat cuitan tersebut. Kita akan dalami orangnya dan kita sudah tahu orangnya. Kita akan cari dan kejar itu. Karena dia yang salah satu memprovokasi untuk melakukan penyerangan terhadap saudara Ade Armando, ungkapnya. Sementara itu, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid menilai pelaku pengeroyokan terhadap Ade Armando di tengah aksi demonstrasi mahasiswa pada 11 April 2022 terpapar paham takfiri. Kekerasan dan anarkisme di ruang publik seperti yang dialami pegiat media sosial sekaligus dosen komunikasi di Universitas Indonesia itu, menurut Nur Wahid, bukan cara masyarakat yang beradab, tetapi ciri kelompok ekstremisme yang pro kekerasan. Kekerasan dalam bentuk dan atas nama apapun bukan cerminan sikap dan warisan leluhur bangsa, serta nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama, kata dia melalui keterangan tertulis pada Selasa 12 April 2022. Dalam video yang menampilkan kekerasan terhadap Ade Armando, Nur Wahid berujar, sejumlah pengeroyok dengan lantang mengucapkan kalimat tauhid, bahkan sebagian yang lain sambil bersolak halal darah Ade Armando untuk dibunuh. Ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Terkadang seseorang mudah mendalilkan kekerasan dan halal darah seseorang untuk kepentingan tertentu, ucap Ahmad. Ahmad Nur Wahid mengatakan cara berpikir seperti itu memiliki kemiripan dengan pola pikir kelompok radikal terorisme. Mereka dikatakannya selalu melegitimasi segala tindakan kekerasan yang dilakukan dengan mempolitisasi dan memanipulasi dalil agama. Dalam narasi yang mereka umbar, Nur Wahid menduga para pelaku kekerasan terhadap Ade Armando terpapar virus takfiri yang mudah mengkafirkan yang berbeda dan menghalalkan darah yang dianggap kafir. Pandangan takfiri, kata dua, merupakan salah satu karakteristik kelompok radikal terorisme selama ini. Kita sudah banyak belajar dari pengalaman kelompok terorisme yang selalu membajak ajaran agama untuk tindakan kekerasan.
Nampaknya pola ini sudah mempengaruhi masyarakat yang dengan mudah membawa dalil-dalil agama untuk membanggakan tindakan anarkisme di ruang publik, ujar dia. Nur Wahid pun mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang itu terhadap Ade Armando. Apalagi di tengah Ramadan, umat Islam tidak hanya harus menahan makan dan minum, melainkan juga mencegah dari segala tindak keburukan, termasuk kekerasan. Ramadan ini mestinya harus dijadikan bulan untuk melakukan muhasabah dan pengendalian diri, bukan malah memuaskan diri dengan hawa nafsu dan tindakan kekerasan, ujar pejabat BNPT itu.